Nah, muatan lokal yang menjadi sebuah harapan itu akan kita jadikan muatan lokal pembelajaran untuk SD dan SMP, sehingga muatan lokal yang akan kita didik itu ada 3. Pertama adalah muatan lokal untuk berbahasa, yaitu berbahasa Cilegon. Yang kedua nanti pencaksilat, dan yang ketiga akan membatik. Bisa jadi nanti akan ada muatan lokal yang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah Kota Cilegon. Dan selanjutnya, perubahan yang sudah terjadi di Kota Cilegon ini, heterogennya masyarakat yang Kota Cilegon, membuat bahasa ibu atau bahasa daerah ini bisa jadi akan hilang. Sebagaimana di dunia sudah kita ketahui ada 400 bahasa lokal yang hilang, dan di Nusantara ini sudah ada 11 bahasa lokal yang sudah hilang. Nah, Kota Cilegon tidak mau menjadi bagian bahasa lokalnya hilang dikarenakan pemerintah daerahnya tidak peduli terhadap bahasa lokal yang khususnya di wilayah masing-masing, dan tentunya Kota Cilegon merespon ini untuk dijadikan semacam pemikiran bahwa Dinas Pendidikan Kota Cilegon perlu melestarikan bahasa ibu, bahasa daerah atau bahasa lokal dalam mata pelajaran muatan lokal yang tentunya akan kita mulai di tahun ajaran 2021-2022 insyaallah. Bahasa lokal di Kota Cilegon ini untuk tataran umur 40 tahun ke atas masih bisa melakukan, masih bisa menggunakannya. Tetapi ketika umur 40 tahun ke bawah, generasi anak-anak kita ini nyaris punah tidak, tetapi mereka sudah tidak lagi menggunakan bahasa lokal dikarenakan bahasa ibunya sudah berubah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, dikarenakan adanya perkawinan antara orang Cilegon dengan orang luar Cilegon, yang cenderungnya antara orang Cilegon dengan luar menggunakan pengantar sehari-harinya adalah bahasa Indonesia. Sebagai contoh, tidak akan jauh-jauh, istri saya, keluarga saya bisa berbahasa Jawa, istri saya berbahasa Sunda, tetapi bahasa pengantar di rumah bahasa Indonesia. Padahal sama-sama orang Cilegon yang hidup lama di Cilegon. Tetapi anak kita yang satu sudah kuliah, yang kedua sudah sedang proses, ternyata kemampuan berbahasa lokalnya sudah tidak optimal. Banyak bahasa-bahasa Cilegon yang saya sampaikan tidak dimengerti. Ini merupakan indikasi bahwa berbahasa Cilegon ini tidak menutup kemungkinan sudah hampir di kepunahan pada umur 40 tahun ke bawah. Nah, kalau seandainya anak-anak 40 tahun ke bawah ini sekarang ada di SD dan SMP, indah betul apabila sekarang kita bergerak untuk melestarikan bahasa lokal itu, sehingga anak-anak kita yang sekarang duduk di SD maupun SMP bisa memahami dan ke depan bisa mempraktekkannya, sekalipun tidak berbahasa, tapi bahasa pengantar komunikasi antara mereka, sekalipun tidak patut untuk orang tua, tapi minimal bahasa lokal atau bahasa daerah itu masih lestari di antara mereka. Harapan kita dengan pelestarian bahasa lokal ini khususnya bisa memberikan ciri bahwa Kota Cilegon memiliki kekayaan yang tak bernilai, yang tidak bisa dinilai, tentunya dengan uang, dikarenakan berbahasa ini sesuatu kekayaan yang sangat luar biasa, dan harapan kita kekayaannya harus kita lestarikan. Insya Allah dalam perjalanannya kita melestarikan bahasa lokal ini bekerja sama dengan Disbudpar, karena Disbudpar juga produktif luar biasa, membuat buku bahasa Jawa misalkan, terus kamus bahasa Jawa Cilegon. Lah kita membuat mata pelajaran muatan lokalnya, sehingga nanti sinergi antara Disbudpar dengan Dindik Kota Cilegon ini dalam rangka melestarikan budaya yang ke depan, dan juga akan menjadi bahasa yang tentunya akan kita jadikan bahasa birokrat, bahasa tentunya sebagai pengantar, dan dalam sambutan-sambutan yang dilakukan oleh para ASN, oleh para kapal OPD, tidak menutup kemungkinan ini menjadi bahasa variasi yang dapat diterima oleh masyarakat Kota Cilegon. Untuk penyiapan pengajarnya, bahasa lokal Cilegon ini setelah kita teliti, ternyata di seluruh Indonesia belum ada S1-nya. Yang ada tuh bahasa Jawa, kalaupun Jawa itu ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, yang di Bandung adanya bahasa Sunda, di Untirta sendiri, Untirta Banten ini belum ada bahasa Jawa Banten istilahnya. Ini menunjukkan menjadi inspirasi ke depan bahwa sastra di Kota Cilegon
khususnya umumnya nanti di Banten harus memiliki jurusan bahasa lokal yang ada akhirnya ini juga akan menjadi jaminan untuk memberikan semacam pembelajaran yang lebih akurat lagi, lebih baik lagi. Namun kita akan memanfaatkan sekarang ini rekan-rekan guru yang masih betul-betul menguasai bebasan Cilegon menjadi guru, semacam training of trainernya, sehingga mereka akan kita jadikan semacam instruktur dalam bebasan Cilegon ini, dan ini perjuangan yang sangat luar biasa. Tetapi dengan adanya buku, nanti tahapannya akan kita susun silabus, dari silabus akan kita susun kurikulumnya. Kenapa saya terbalik? Bukan kurikulum dulu, silabus dulu, terus bukunya. Dikarenakan dari buku kita akan mengarah kepada perencanaan secara detail pembelajarannya seperti apa. Nah, pembelajaran masa muatan lokal ini akan kita coba tidak seperti mata pelajaran yang lain, tidak membebani anak, tapi justru memberikan rasa nyaman. Dikarenakan saya yakin untuk masyarakat yang di luar kota Cilegon akan merasa kesulitan, tapi saya berikan jaminan bahwa bebasan Cilegon yang akan kita ajarkan ini hanya menjadi muatan lokal dalam rangka melestarikan budaya, tapi tidak akan menjadi ukuran akademik seorang siswa, sehingga mereka nilai bebasan lokal itu mau bagus mau tidak, ini akan tidak kita jadikan semacam pertimbangan kenaikan tingkat dan seterusnya, dikarenakan hanya untuk memberikan pemahaman, pengalaman supaya mereka berada di Cilegon dapat memahami bahasa lokal kota Cilegon. Oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Haji Ismatullah menghimbau, mengajak supaya menggunakan bahasa Cilegon sedinten-dintene dalam rangka untuk memasarkan bebasan Cilegon. Insya Allah dengan menggunakan bebasan Cilegon ini menawi daya pikir kita, pola tingkah laku kita sesuai tata krama, dan insya Allah bebasan Cilegon ini merupakan awal dalam rangka untuk mengembalikan nilai-nilai positif yang ada di kota Cilegon, dengan harapan melalui bebasan ini boleh tunjukkan bahwa bebasan Cilegon dereng punah di kota Cilegon. Terima kasih.